dan tidak tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. TV Al-Waha Heart Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ini harus disebarkan informasi ini. Video ini harus Anda sebarkan ke manapun supaya lebih banyak orang mengetahui bahwa saat ini keberadaan Habib-Habib itu meskipun masih banyak yang mengelulukan, ternyata memang keberadaannya sudah tidak bisa diakui lagi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Habib yang diam-diam melakukan tes DNA dan kemudian dia dengan jujur tidak mau lagi mengaku sebagai Habib keturunan Nabi Muhammad. Dan ini diceritakan oleh sebuah channel yang saya dapat dari sebuah channel yang jujur. Ini adalah dari Adha Channel, kemudian dari Adha Channelnya dari Manusia Plural. Saya sangat setuju untuk menyebarkan video ini, makanya video ini juga saya upload di sini, sedulur TV Al-Waha. Namun sebelum kita dengarkan sama-sama, saya informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin nyambung silaturahim secara batin dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas, silahkan Anda miliki buku wirid amalan ini dari ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas. Insya Allah dengan memiliki buku ini, Anda batinnya terhubung dengan beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena ini juga ada rangkaian tawasulnya untuk tersambungnya batin kita semuanya dengan beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas. Milikilah buku amalan wirid ini dengan menghubungi 088221498123. Insya Allah hasil dari penjualan ini akan kita gunakan sebagian untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dengan memiliki buku ini berarti Anda telah berjuang bersama perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh video ini. Konten di tengah terik matahari, di atasnya asbes, memang panas sekali, tapi wis lah, ini adalah bagian daripada perjuangan untuk terus mengkampanyekan kebenaran tentang polemik nasab. Alhamdulillah mendapatkan banyak sekali perhatian dari berbagai kalangan ilmuwan, agamawan, sejarawan, para intelektual mulai turun ikut mengkaji, ikut meneliti persoalan nasab ini, ikut menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini. Channel-channel besar mulai ngangkat, diawali kemarin dengan Roma Irama, sekarang Ngaji Roso yang jumlah subscribernya 1 juta lebih pun menaruh perhatian, hingga mengundang narasumber penulis buku-buku yang dikaryanya banyak sekali ya. Maaf dulu, saya sambil Buku merokok. spiritual khususnya Ahmad Khozi, penulis buku spiritual. Kita coba simak baik-baik apa yang beliau sampaikan terkait polemik nasab ini, khususnya terkait tes DNA. Dan sebetulnya panjang sekali uraiannya. Ya, beliau lihat dari aspek sejarah, beliau lihat dari aspek keterkenalannya kapan sih, apakah dirancang untuk supaya Habib ini terkenal beda dengan Sayyid? Apakah memang ada strategi tertentu untuk mengglorifikasi Habib ini? Kita akan mendapatkan banyak sekali pantikan-pantikan untuk kita berpikir, lalu pada akhirnya menyimpulkan.
Sebetulnya mereka siapa? Dari mana mereka? Mau ngapain di sini mereka? Itu ya. Kita coba cek dulu nih persoalan urusan tes DNA dulu yang beliau kupas secara singkat, padat, jelas, rinci, menampar. Bahkan beliau punya Habib, beliau ceritakan yang sudah melakukan tes DNA karena ribut persoalan nasab yang dipantik pertama kali oleh Kiai Imad. Dan hasil tes DNA-nya apa coba? Si Habib kawan Ahmad Hozim ini. Hasil tes DNA-nya apa? Apakah benar nyambung kepada Rasulullah atau tidak? Dengarkan, simak baik-baik, sebarkan. Biar banyak orang yang paham, terbuka mata, hati dan pikirannya untuk menerima fakta. Orang-orang sekarang ya, masyarakat khususnya netizen di medsos itu pada banyak yang nggak terima karena perilaku oknum-oknum Habib yang tidak bisa diteladani seperti itu, sampai mereka membuat sebuah tuntutan gini aja deh biar clear, nggak ribut melulu soal Habib. Ayo kalau berani tes DNA gitu, tes DNA gitu digembar-gemborkan gitu, dan kemudian beberapa tokoh Habib itu bicara memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya, tes DNA itu haram gitu. Nah ini nih tes DNA itu bisa menjadi solusi nggak sih menurut Pak Kodim biar kita clear nih persoalan Habib yang asli atau yang KW gitu? Iya, jadi begini, masyarakat atau sekelompok masyarakat menuntut untuk tes DNA itu benar. Benar. Loh benar, karena apa? Menuntut itu kan berarti ingin verifikasi. Iya, validasi ya Pak. Validasi, ya kan? Sebab kalau kita hanya omong-omong kan nggak pernah sampai. Jadi benar. Oke. Ya. Nah, jadi ya siapa berani tes? Teman-teman setuju nggak ini tes Habib, tes DNA war Habib? Nah, sedangkan ya kan masalah itu haram dan itu ya tidak ada kaitannya. Karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram atau halal ya hanya karena kepentingannya. Oh, sip. Ya, jadi Al-Quran itu menegur Rasulullah, "Hai Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan." Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum jelas validasinya. Apalagi Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan, gitu loh. Jadi kita juga harus berpikiran fair, dengan gitu ya. Fair, dengan jernih. Jadi kalau ada masyarakat tahu, ya udah diuji. Itu sama, saya pernah bukan masalah Habib, itu masalah candi. Iya, gimana tuh Pak? Iya, sama saya bilang loh. Kalau kita misalnya, oh ini candi ini, itu bisa saling debat saja, tapi tidak ada ujungnya. Kalau berani langsung dilakukan uji karbon dengan benar. Nggak ada yang berani juga. Karena apa? Karena sebelum ini candi-candi itu kan main klaim. Oh ini diklaim zaman segini, diklaim zaman segini, kan seperti itu. Keren banget nih ya, mantap ya teman-teman ini ya. Jadi verifikasi atau validasi itu penting sekali. Supaya kita tidak hanya ribut dan tidak tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA, udah tes sebagai seseorang dia, saya tes DNA kata Habib itu. Ya, ternyata gak ada darah Arabnya. Oke, keren. Jadi Arab yang berujung ke Rasulullah itu loh, nggak ketemu gitu loh. Arabnya itu sudah Arab pinggiran, gitu. Udah teman-teman, aku sudah declare ya. Panggil bang aja jangan beb gitu. Iya. Nah, keperorangan ada yang berani begitu. Oke. Oh, udah ada ya. Ada. Berani gitu ya, Pak. Karena dia kok anu ya, saya kan teman-teman dari orang Jawa, dia itu orang Jawa Timur. Ya, orang Bangil. Jadi dia itu bilang, kok ribut sih Habib ini, saya nyoba
tes DNA diam-diam. Ternyata hasilnya gak menunjukkan keturunan Rasulullah. Itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Habib yang koar-koar, ya belum selesai karena dia masih minta diakui gitu loh. Oke, sip. Iya. Menarik. Oke, jelas? Apalagi yang Anda ragukan? Apalagi yang sedang Anda pikirkan? Operasi intelijen. Rizik itu kan mengatakan, wah ini operasi intelijen. Mereka didanai. Buzzer-buzzernya dibayar. Termasuk saya mungkin ya, tertuduh saya dibayar. Kenapa berbicara kayak gini? Kenapa Kang Rizik berbicara kayak gitu? Takut ya? Semakin banyak tokoh yang menaruh perhatian, semakin pada akhirnya menyimpulkan bahwa kalian itu siapa. Lepas dari benar atau tidaknya bahwa ini adalah desain intelijen untuk supaya menjauhkan umat dari para habaib. Lihat aja kebenarannya ada atau tidak di dalam masalah polemik nasab ini. Disandarkan pada kebencian atau disandarkan pada desain semata yang tanpa ada ilmu di belakangnya. Ini disandarkan pada ilmu banget. Desain intelijen. Itu untuk kemudian mengkaburkan fokus masyarakat. Oh, ternyata ini semua disetting. Hati-hati. Mereka karena sudah tidak mampu menjawab tesis, akhirnya membuat framing busuk, buruk, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibuktikan. Yang sudah bisa dibuktikan, yang jelas, ternyata mereka tidak nyambung secara nasab kepada Rasulullah. Dan pada akhirnya ketika ada dari mereka yang melakukan tes DNA, ternyata memang tidak nyambung kepada Rasulullah secara nasab. DNA-nya tidak nyambung. Ahmad Hozim membicarakan itu. DNA-nya ternyata nggak nyambung. Ada satu Habib yang secara sembunyi-sembunyi melakukan tes DNA karena ribut persoalan nasab. Akhirnya kesimpulannya, kenyataannya tidak nyambung kepada Rasulullah. Dan ini sebenarnya bukan hanya satu orang Habibnya. Tapi sudah banyak ratusan Habib yang sudah tes DNA. Habib yang sudah selesai dengan dirinya. Bukti keren tuh. Itu Habib-Habib yang sudah selesai dengan dirinya. Masih banyak Habib-Habib yang belum selesai dengan dirinya. Dia masih Rizik itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Turunannya siapa dan lain sebagainya. Masih tetap mengakui dirinya sebagai keturunan Nabi. Kasihan deh lu. Kalau ada satu Habib yang jelas di tes DNA tidak nyambung kepada Rasulullah, berarti yang lainnya sama mestinya tuh. Benar gak? Itu dia sedulur TV Al-Wahham. Jadi Rizik, Bahar, dan Taufik, Lutfi, serta yang lain-lainnya yang hari ini masih kuar-kuar pengen terus diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Mereka itu berarti sebagai Habib-Habib yang belum selesai dengan dirinya sendiri, sedulur TV Al-Wahham. Jadi mau apa lagi? Apa masih terus harus dipertahankan? Karena apalagi darah keturunan Nabi Muhammad, darah haram aja bukan. Wahai para Habib-Habibin, mikirlah. Mari gunakan akal pikiran kita. Sekali-kali jadi manusia deh. Saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.